Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui perlahan menarik lengannya, dan mengenakan pakaiannya yang sekarang kering. Kepuasan kecil memenuhi seluruh tubuhnya. Saat itu hampir tengah hari, dia merasakan angin bertiup ke wajahnya dan panasnya matahari yang menyinari sekitarnya. King Sui memutuskan untuk berjalan ke puncak gunung. Dari goa di mana King Sui berada, hanya perlu berjalan sekitar 200 meter untuk mencapai puncaknya. Singkat cerita, dia sudah sampai di puncak. King Sui melihat tanah pertanian. Bidang-bidang hijau tampak tak berujung karena membentang terus dan terus. Tanah klan King hampir 100 mil luasnya. Penemuan ini membuat King Sui kaget. Dunia ini terlalu besar, bahkan desa pegunungan bisa sebesar ini. Lalu bagaimana dengan kota 100 miles? Gumam King Sui dalam hati. Di puncak gunung, ada daerah yang dipenuhi dengan satwa liar. Di sekitar ada pohon-pohon raksasa, kicauan burung, dan tangisan serangga tak dikenal memenuhi udara, menciptakan hiruk-pikuk suara. King Sui merasakan bahwa wilayah hutan itu penuh dengan kehidupan. Itu adalah tempat yang cocok untuk mengolah teknik senjatanya yang tersembunyi. Dia dengan acuh tak acuh mengambil 2 kerikil kecil yang tergeletak di tanah. Dia menutup matanya dan mengedarkan ki di tubuhnya sesuai dengan prinsip solitary rapid fist yang tertanam di otaknya. Bersama dengan pengetahuan yang diperolehnya mengenai jumlah kekuatan yang tepat untuk digunakan, sudut untuk mengarahkan dan teknik yang diperlukan untuk mengeksekusi. Pada waktu beberapa detik yang dibutuhkan, King Sui tak bergerak, bahkan napasnya terkontrol hampir sampai ke titik hening. Suara detak jantungnya juga bertambah lembut dan semakin lembut. Seekor burung kuning kecil mendarat di dekat sisi King Sui. Burung itu meloncat ke sana kemari. King Sui yang telah menyatu dengan lingkungan, membuat burung itu semakin tenang di sisi King Sui. Tiba-tiba datang seekor burung elang yang sangat besar dengan sayap lebar, terlihat bergerak mendekati burung kuning tersebut. Pada saat ini, burung kuning di dekat King Sui berkicau dengan ribut dalam ketakutan dan mulai terbang ke arah yang jauh dari elang hitam tersebut. Rupanya burung kecil itu telah memperhatikan bahwa pemangsa menguntitnya. Saat elang hitam itu terbang semakin dekat, mata King Sui tersentak terbuka. Dengan jentikan tangannya, kerikil di tangan kanannya terbang di udara dengan kecepatan yang mirip dengan sambaran petir. Wush! Buh! Elang jatuh mati bahkan tanpa memiliki waktu untuk teriakan kematiannya. Elang itu terbunuh oleh kerikil yang menembus dengan kecepatan tinggi. Sisi mulut King Sui sedikit melengkung menjadi senyum. Jadi ini adalah cara untuk menggunakan senjata tersembunyi, betapa menakutkannya. King Sui perlahan berjalan menuruni bukit, maju menuju mayat elang. Mayat elang mendarat di dekat wilayah hutan di sisi barat gunung. Wilayah barat adalah tempat di mana anggota klan King berburu makanan. Sangat berbahaya bagi seseorang untuk masuk tanpa teman atau tanpa tingkat kultivasi yang tinggi. Hutan itu juga bernama hutan Greenwood yang dicirikan oleh pohon-pohon Greenwood yang tumbuh di perbatasan hutan. Hutan Greenwood terlarang bagi siapapun yang belum berkultivasi ke ranah martial warrior, kelas 7. Bahkan jika seseorang telah mencapai kelas 7, mereka masih tidak berani melintasi sendirian. Betapa berbahayanya. Aku hanya ingin melihat mayat elang raksasa. Rasa penasaran membara di hatinya ketika dia dengan hati-hati merasakan lingkungannya. Setelah dia menentukan bahwa tidak ada bahaya atau sesuatu yang mencurigakan, dia perlahan-lahan berjalan menuju mayat elang raksasa tersebut. Untungnya puncak gunung itu tidak terlalu tinggi. Di samping itu, King Sui memiliki keyakinan yang luar biasa pada kekuatan tubuhnya saat ini. Dengan demikian, dia terus maju tanpa rasa takut. Bahkan jika ada bahaya, aku tidak perlu takut. Selain itu, tempat ini relatif dekat dengan mansion klan King, gumam King Sui. Setelah dia yakin, perlahan-lahan dia melompat masuk ke dalam hutan Greenwood. Tidak heran orang mengatakan bahwa naik gunung itu mudah.
Tetapi turun kembali adalah hal yang lumayan sulit. King Sui bisa memverifikasi kebenaran kata-katanya. Dia sudah menghabiskan 30 menit perjalanan, tetapi dia mencapai dasar gunung. Dibandingkan dengan ketika dia mendaki gunung, sampai ke puncak, dia hanya menghabiskan 15 menit. Singkat cerita, King Sui sudah bisa melihat mayat elang hitam itu dengan jarak 100 meter. King Sui dengan hati-hati berhenti dan sekali lagi mengawasi sekelilingnya. Setelah dia yakin keadaan aman menuju mayat elang besar itu, tiba-tiba angin musim dingin menusuk tulangnya. Meskipun King Sui belum pernah ke tempat ini sebelumnya, dia telah mendengar banyak peringatan mengerikan dari orang dewasa tentang bahaya yang ada di hutan Greenwood. King Sui menenangkan diri, memeriksa sekelilingnya dan melanjutkannya dengan hati-hati. Meskipun begitu, dia setengah berharap bahwa akan ada binatang buas menyergapnya sehingga dia bisa menguji kekuatannya saat ini. Elang mati di luar keraguan-raguannya, kerikil itu benar-benar menembus otak burung itu. Melihat mayat elang besar itu, King Sui tidak tahu spesies apa ini. Dia hanya merasa bahwa itu memiliki banyak kesamaan dengan elang dari dunia sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa elang ini ukurannya jauh lebih besar daripada elang yang ada di dunianya sebelumnya. Jika dia masih menjadi sampah, dia pasti akan menjadi makanan bagi elang ini. Membayangkan hal itu, dia dengan erat memegangi kerikil yang tersisa di tangannya dan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Keyakinan berasal dari kekuatan. Ini menggambarkan King Sui dengan sempurna, melihat ke masa depan dengan hati yang penuh harapan, seolah-olah dia bisa mengintip melalui pusaran waktu yang berkabut dan melihat ke masa depan. Dia menginginkan kehidupan yang diberkahi dengan kebahagiaan, dan ini menjadi tujuannya. Tiba-tiba, King Sui merasakan tatapan mengancam dari arah belakangnya yang menargetkan punggungnya. Perasaannya dia sedang diamati dengan sangat tajam. Orang harus tahu bahwa setelah dia menembus langit lapis kedua teknik penguatan kuno, King Sui mendapatkan lonjakan yang menakutkan di tingkat daya tanggapnya. Meskipun King Sui tidak bisa 100% yakin dari mana cahaya itu berasal, dia kira-kira bisa merasakan lokasi dan jarak di antara mereka. Menuju selatan, 30 derajat ke kiri, di belakang pohon kayu hijau yang lebarnya kira-kira setebal 2 manusia. Inilah yang bisa dirasakan oleh King Sui. Namun, mengenai tatapan itu, dia tidak dapat menentukan apakah itu binatang atau manusia. King Sui bahkan tidak menggerakkan satu otot pun, tangannya mengepal, dengan kuat menjaga area di mana dia merasakan tatapan itu. Dia tidak berani bergerak sembarangan, atau meremehkan musuhnya. Dia tahu bahwa jika itu adalah binatang buas, jarak 30 meter dapat diabaikan, bisa dilintasi dalam sekejap. Berdasarkan kekuatannya saat ini dan kerikil dalam genggamannya, King Sui berharap bahwa dia akan mampu mengatasi masalah itu. Dia tidak tahu mengapa tetapi intuisinya memperingatkannya bahwa makhluk yang bersembunyi di pohon-pohon itu sangat kuat. Waktu terus berjalan, kerikil di tangan King Sui sudah basah karena keringat. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dengan gangguan di dalam hatinya, itu akan menjadi bencana jika musuh tiba-tiba meluncurkan serangannya. Di bawah matahari terbenam, dalam bayang-bayang yang dibuat oleh pohon-pohon di hutan, King Sui berkonsentrasi. Dia bisa melihat bahwa bayangan bentuk kepala binatang muncul. Bentuknya samar-samar menyerupai serigala yang sangat besar. King Sui cukup yakin dengan tebakannya, hanya serigala yang begitu licik dan sabar untuk menunggu waktu yang tepat untuk menyergapnya. Energi mengisi tubuhnya, King Sui ingin memancing serigala keluar. Siu, King Sui mengeluarkan suara, dengan harapan mengalihkan perhatian serigala. Tidak peduli jika pengalih perhatiannya berhasil atau tidak, King Sui mentransfer energi yang telah dia kumpulkan ke kerikil di tangan kirinya. Dia menjentikkan batu itu dengan kecepatan yang mirip dengan sambaran petir, menargetkan bayangan kepala serigala. Buh-buh, bunyi pergerakan kaki ke tanah, menghasilkan awan debu di area tumbukan. Pada saat yang sama, bayangan besar itu bergerak dengan kejam melonjak ke depan. Meskipun King Sui telah mempersiapkan dalam hatinya,
dia masih terpana oleh makhluk raksasa di depannya. Ini bukan hanya serigala besar, ini adalah manusia serigala emas. Dengan tubuh panjang 3 meter dan tinggi 2 meter, tubuhnya yang besar tampaknya tidak terpengaruh oleh hukum gravitasi karena sangat gesit melampaui perkiraan. Seluruh tubuhnya melepaskan niat membunuh dan dipenuhi dengan kekuatan tirani. Sepasang mata itu dipenuhi kegilaan, tanpa diduga juga membawa sedikit kehati-hatian. Dia tidak menunggu lagi dan menerjang ke arah King Sui dengan kecepatan angin. Ini adalah serigala. Bukankah itu terlalu besar? Dengan tubuh lebih besar dari kerbau, itu akan sangat menakutkan untuk melawannya secara langsung, gumam King Sui. Sebenarnya King Sui takut, karena semua ini pertama kali dia berada dalam situasi hidup dan mati. Meskipun dia tahu bahwa tubuhnya saat ini memiliki kekuatan yang besar, lawannya memiliki berat sekitar 1000 kg dan memiliki kecepatan dan kekuatan yang menakutkan. Dia mundur ke belakang, dan dengan halus mengambil kerikil dari tanah, menyembunyikannya di tangan kanannya. King Sui berharap bahwa mungkin dengan menggunakan teknik senjata tersembunyi, dia bisa dapat mengejutkan serigala dan membunuhnya tanpa melawannya secara langsung. Dalam menghadapi bahaya besar, banyak pikiran terlintas di benak King Sui. Dia bisa melihat kakeknya, ibunya, dia juga bisa melihat pamannya melatih murid-murid generasi ketiga di halaman pelatihan. Meskipun dia belum pernah bertarung dalam situasi hidup dan mati sebelumnya, King Sui tahu dia tidak boleh panik, dia tidak bisa membiarkan rasa takut mengendalikannya tetapi harus memanfaatkan rasa takut untuk meningkatkan kekuatan serangannya sebagai gantinya. Memikirkan itu, dia tidak ragu-ragu lagi dan melepaskan teknik solitary rapid fist sambil mundur ke belakang. Serangan pencerahan sebelumnya telah memungkinkan King Sui untuk mendapatkan wawasan yang luar biasa ke dalam solitary rapid fist, mencapai keadaan satu dengan tinju. Kontradiksi muncul di dalam hatinya. Di satu sisi, dia takut akan kekuatan serigala raksasa tersebut, tetapi dia ingin menguji wawasan yang didapat dengan secara langsung bertabrakan dengan kepala serigala raksasa emas itu. Duar, duar, duar. Eksekusi King Sui berhasil tanpa cacat dari solitary rapid fist, dengan tepat mengenai 3 kali mengenai 2 kaki depan berotot serigala emas tersebut. Dia langsung mengambil kesempatan itu, sementara serigala itu teralihkan untuk memberikan serangan ke kepalanya. King Sui dengan sekuat tenaganya menyalurkan kekuatan tinjunya yang tepat mengenai kepala serigala itu. Lengannya benar-benar mati rasa oleh dampak kerasnya kepala serigala itu. Ternyata benar kata pepatah, kepala besi itu milik serigala, gumam King Sui. Saat ini, King Sui tahu bahwa bagian tentang kepala besi itu benar. Namun, pepatah menyebutkan bahwa kelemahan serigala adalah punggung mereka yang lemah. Ini tidak benar dalam kasus serigala raksasa emas ini. Punggungnya sekuat kerbau. Serigala emas raksasa juga menghentikan serangannya sejenak mengamati King Sui. Awalnya serigala itu muncul di dekat daerah ini karena ingin memakan elang hitam. Tidak pernah serigala mengharapkan seorang anak manusia muncul di depannya, dan bahkan lebih tidak percaya bahwa anak manusia benar-benar memberinya firasat bahaya. Karena itu dia memutuskan untuk menyergap King Sui. Setelah pukulan awal pertukaran, King Sui tidak lagi merasa gentar di dalam hatinya. Dia benar-benar merasa ingin bertanding dengan serigala raksasa emas itu. King Sui mengepalkan kedua tangannya, teknik penguatan kuno, perlahan-lahan mulai diaktifkan. King Sui bisa merasakan bahwa energinya naik tanpa henti. Dia berpikir mungkin 3 serangan yang sebelumnya dilakukan olehnya dalam ketakutan tidak menunjukkan kekuatan sebenarnya. Sekarang, setelah King Sui tenang, dia memutuskan untuk melepaskan kekuatan penuhnya, dan mencari tahu di mana letak kelemahan serigala raksasa yang berbulu itu. Dia bisa kehilangan nyawanya dengan mudah jika dia sedikit ceroboh. Mungkin, niat pertempuran di mata King Sui yang membuat marah serigala raksasa emas itu. Serigala itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan melolong menantang langit, memancarkan aura tirani. Bisa jadi serigala emas itu telah mengakui King Sui sebagai lawan yang layak, yang kemudian, serigala itu menganggap itu bentuk pertempuran dan memperluas ukuran satu lebih besar. Setelah melepaskan raungan memekakkan telinga,
serigala emas itu menerjang ke arah King Sui. Tubuh besar itu memberikan tekanan luar biasa saat menerkam. Serigala itu membuka rahangnya yang dipenuhi dengan gigi taring bergerigi, menargetkan melahap kepala King Sui. Pada saat ini, King Sui mendapatkan kembali ketenangannya, melihat serigala emas yang mendekatinya dengan cepat. Tubuhnya yang penuh dengan energi, sedikit bergetar ketika lengan kanannya melepaskan kerikil dengan kecepatan ekstrim. Wush! Kerikil itu ditargetkan ke daerah rahang serigala itu, menciptakan suara yang sangat sumbang saat melayang di udara. Pada saat yang tepat kerikil itu terbang melesat, King Sui memilih untuk tidak mundur, tetapi dia melesat ke arah serigala itu. King Sui menyilangkan kedua tangannya dan dengan paksa menabrak serigala raksasa emas itu. Boom! Au! Serigala melolong kesakitan. Suara patah tulang disertai dengan lolongan yang dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa terdengar. Menggunakan sikunya, King Sui menabrak serigala itu. Serigala yang terluka parah berjongkok di kaki belakangnya, memiliki penampilan memohon belas kasihan, menatap King Sui dengan ketakutan. King Sui tidak setenang kelihatannya, serangan yang baru saja terjadi adalah terlalu berbahaya. Jika bukan dia yang memanfaatkan kesempatan, menembakkan kerikil itu pada saat yang tepat di mana serigala itu berkonsentrasi penuh pada serangannya, King Sui tidak akan memiliki kesempatan untuk melumpuhkan serigala itu. Serigala secara alami sangat licik, dan karena itu, King Sui tidak berani ceroboh dan meremehkan lawannya. Dia dengan hati-hati menatap serigala emas itu, sementara pucat keringat membasahi seluruh tubuhnya saat dia memasuki fokus yang sangat intens. Pada saat itu, sambil menatap serigala emas yang terluka parah olehnya, King Sui tidak bisa membantu tetapi sedikit rileks. Sedikit konsentrasi yang hilang di pihaknya menimbulkan rasa heran, menyebabkan otaknya memasuki keadaan linglung. Sementara dalam keadaan linglung itu, King Sui bahkan tidak bisa berdiri tegak di atas kakinya. Sama seperti gelombang pusing yang muncul, liontin giok usang dan compang-camping di depan dadanya memancarkan gelombang energi pendingin, yang dengan cepat beredar di seluruh tubuhnya, menopang King Sui. Gelombang energi pendingin tak henti-hentinya beredar di dalam dirinya. King Sui merasa bahwa anggota tubuhnya tidak mampu mengerahkan kekuatan apapun, bahkan tubuhnya terasa sangat santai, nyaman hingga dia merasakan kemalasan yang ekstrim. Tepat ketika King Sui hampir tertidur, hal yang sangat aneh terjadi. Budidaya King Sui dalam teknik penguatan kuno saat ini berada di puncak surga kedua. Pada saat ini, dalam keadaan tenang dan tenang, penguatan kuno tiba-tiba menembus ke lapisan ketiga. King Sui bisa merasakan untaian aliran Qi yang hangat dan lembut beredar di seluruh tubuhnya, dengan cepat memperbaiki ketangguhan tulang dan saluran energi. Untaian Qi setelah dia menembus ke lapisan ketiga, telah tumbuh lebih tebal. Menjalani proses penyempurnaan, King Sui bisa merasakan bahwa saluran energinya telah meluas dan menjadi lebih tebal sebagai hasilnya. Ketika tubuhnya secara bertahap memulihkan kekuatannya, King Sui menyadari bahwa kekuatannya telah melampaui batas sebelumnya oleh sebuah margin yang sangat besar. Perbedaan kekuatan itu tidak bisa dimengerti. King Sui tahu bahwa teknik penguatan kuno memiliki total 9 lapisan. Setiap 3 lapisan mewakili tingkat 1-3, sama dengan tingkat rendah, 4-6, sama dengan tingkat menengah, 7-9 sama dengan tingkat atas. Sekarang dia telah berkultivasi ke lapisan ketiga, selama dia bisa menembus ke lapisan keempat, King Sui bahkan tidak berani membayangkan manfaatnya. Selama dia bisa melangkah melewati pintu, akan ada dunia baru di depannya. Meskipun dia baru saja menembus ke lapisan ketiga, King Sui sudah mengantisipasi menembus ke lapisan keempat teknik penguatan kuno. Saat teknik penguatan kuno dinonaktifkan, King Sui merasa sangat senang di hatinya. Tidak heran para pembudidaya bertarung secara nyata, hanya melalui pengalaman pertempuran yang diperoleh dari pertempuran hidup dan mati yang akan menghasilkan manfaat yang diterima jauh lebih besar dari sekadar pelatihan saja. Melihat serigala raksasa emas yang gemetar ketakutan, dengan matanya yang terlihat kesana kemari.
King Sui menyadari bahwa serigala emas itu ingin melarikan diri, tapi dia tidak mempermasalahkan hal itu. King Sui memutuskan untuk membiarkan serigala itu, bagaimanapun juga, dia merasa bersyukur dalam hatinya. Jika bukan karena serigala emas hari ini, dia tidak akan bisa menembus ketiga lapisan teknik penguatan kuno begitu mudah. Tepat ketika King Sui memeriksa saluran energinya dan bola ki di dalam dantiannya, dia menyadari bahwa Blue Lotus Art juga telah mencapai tingkat ketiga. King Sui samar-samar bisa merasakan bahwa, setelah integrasi seni lotus biru dan teknik penguatan kuno, menghasilkan konvergensi ki biru dan kuning, ada sedikit perbedaan dalam seni lotus biru yang ia praktikkan dibandingkan dengan anggota klan King lainnya. Tetapi sulit untuk menentukan di mana tepat perbedaannya itu terletak. Dia mengerutkan kening. King Sui bahkan tidak menyadari ketika serigala emas itu sudah melarikan diri saat dia merenungkan hal ini. Teknik penguatan kuno semakin sulit dan semakin sulit untuk berkultivasi seiring berjalannya waktu. Aku bahkan tidak tahu berapa lama bagiku untuk menembus ke lapisan keempat. Ini juga berarti bahwa kemajuan kultivasi untuk seni teratai biru juga akan mengalami kendala. Seperti King Sui menggunakan satu untuk melengkapi yang lain. Lupakan saja, aku masih punya Solitary Rapid Fist dari menerobos lapis kedua teknik penguatan kuno. Oh ya, aku bertanya-tanya keterampilan baru apa yang muncul di pikiranku setelah menembus langit berlapis ketiga. King Sui dengan bersemangat berpikir untuk dirinya sendiri. Teknik melarikan diri. Ini adalah keterampilan baru yang dia peroleh dari menerobos ke lapisan ketiga teknik penguatan kuno. Saat informasi teknik pelarian mengalir ke otaknya, King Sui merasa frustrasi sampai-sampai menggertakkan giginya. Aarg, untuk apa aku ingin teknik melarikan diri? Kenapa bukan informasi tentang ramuan pil, atau setidaknya teknik penguatan lainnya? Dia bergumam tanpa semangat. Aku bahkan tidak tahu berapa lama bagiku untuk masuk ke lapisan keempat teknik penguatan kuno. Kapan aku bisa belajar lebih banyak tentang alkimia? Hatinya berdarah saat memikirkan informasi tentang berbagai pil ajaib yang ada di otaknya. Pelet revitalisasi kecil, benih Buddha yang bercahaya, pil bela diri naga, dan bahkan pil reinkarnasi 9 jiwa, Aarg, herbal di klan King. Belum lagi bahwa ibunya adalah pedagang ramuan obat, klan King juga harus memiliki beberapa herbal yang lebih mahal dan berharga dalam kepemilikan mereka. Itulah sebabnya King Sui tidak sabar untuk dibiasakan dengan seni alkimia. Jika dia bisa meramu beberapa pil obat, itu akan sangat meningkatkan kecepatan kultivasinya. Jika tidak ada sumber bantuan eksternal, berdasarkan perhitungannya sendiri, akan butuh waktu lama baginya untuk menerobos ke langit berlapis keempat. Semua teknik penguatan kuno itu memang sangat kuat, hampir sampai menantang surga, tetapi pada saat yang sama, ada banyak batasan. Jika dia bisa meramu beberapa pil ajaib yang ada dalam ingatannya, dia bisa meraup 2 kali manfaat dengan hanya setengah upaya. Jadi, teknik melarikan diri juga tidak terlalu buruk. Setidaknya itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Lagi pula teknik melarikan diri tidak terlalu cocok untukku sekarang, karena aku lebih suka belajar ramuan pil. Aku seharusnya tidak mengeluh begitu banyak. Setelah semua, teknik pelarian tingkat atas juga sangat berharga, mampu menyelamatkan hidup seseorang di saat-saat bahaya. King Sui tahu bahwa teknik melarikan diri yang muncul dalam pikirannya dapat dianggap salah satu teknik pelarian tingkat puncak. Bahkan di antara teknik tingkat atas, itu bisa digolongkan sebagai salah satu dari beberapa yang pertama. King Sui menutup matanya ketika dia mulai menganalisis informasi tentang teknik pelarian itu. Dia menyadari bahwa teknik itu adalah lebih cocok untuk menjadi pencuri. Teknik-teknik yang direkam sangat rumit dan tidak dapat dipercaya. Ada berbagai macam metode rumit yang dirancang untuk bersembunyi di berbagai medan, semua jenis seni rahasia, desain untuk menyatu dalam tubuh seseorang dengan lingkungannya. Mempelajari itu mengakibatkan King Sui terengah-engah. Bisakah ini digunakan untuk melarikan diri? Aku tidak terbiasa bersembunyi. Apa yang harus kulakukan jika aku tertangkap? King Sui bergumam pada dirinya sendiri. Memang,
Setelah King Sui membaca dengan cepat, membaca pada teknik itu dapat dipisahkan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah tentang teknik persembunyian, sedangkan bagian kedua adalah tentang seni melarikan diri. Seni melarikan diri yang direkam juga membutuhkan aktivasi teknik penguatan kuno sebelum dapat digunakan. Apa yang cocok dengan nama teknik ini? Bodoh amat, gumam King Sui. King Sui tidak peduli tentang nama seni pelarian yang muncul di benaknya, karena dia sudah berhasil menguasai banyak wawasan dari teknik senjata tersembunyi dan solitary rapid fist. Dapat dikatakan bahwa King Sui juga bersemangat mengantisipasi wawasan yang akan dia dapatkan dari langkah hantu. Namun, hanya mencoba memahami dasar-dasar itu, meninggalkan King Sui dengan sakit kepala. Dia tahu bahwa teknik ini tidak mudah dipalsukan. Jika itu bukan karena pertarungan pencerahan, dia tidak mungkin bisa menguasai teknik senjata tersembunyi dengan mudah juga, mencapai keahlian seperti 10 tahun latihan hanya dalam 1 hari. Teknik melarikan diri, langkah hantu, sebenarnya berasal dari 9 directional, sebuah segmen dari gerbang mistik, hidden jia, ramalan seni. King Sui perlu mempelajari 9 directional, 8 perhitungan trigram bahkan sebelum mempelajari dasar-dasar langkah hantu. Semua informasi itu sudah tercetak dalam benaknya, tetapi untuk mencerna dan menyerapnya sepenuhnya, dia masih membutuhkan waktu yang lebih lama. Menggelengkan kepalanya untuk membersihkan gelombang pusing, King Sui melangkahkan kakinya meninggalkan hutan Greenwood. Dia tidak ingin bertemu dengan binatang iblis lainnya. Meskipun dia telah memperoleh manfaat luar biasa dari pertempuran sebelumnya, jika ada 2 serigala raksasa emas, atau bahkan sekelompok dari mereka sebagai gantinya, hutan Greenwood akan menjadi tanah pemakaman King Sui. Jika itu yang terjadi, aku tidak akan bisa melawan lebih dari 1, bahkan jika aku melarikan diri, itu sangat tidak mungkin, akan jauh lebih aman setelah aku menguasai langkah hantu, gumam King Sui. Alasan lain yang mendorong King Sui untuk menguasai langkah hantu adalah, karena itu bisa digunakan sebagai alternatif untuk tujuan menyerang. Ketika dilengkapi dengan solitary rapid fist, itu adalah mungkin untuk menggandakan atau bahkan 3 kali lipat kekuatan yang dilepaskan. King Sui akhirnya naik kembali ke puncak gunung, matahari sudah terbenam. Hanya menyisakan senja, langit barat memancarkan cahaya merah, seperti lukisan indah di atas langit. King Sui mulai mengolah dasar-dasar awal langkah hantu saat itu juga. Meskipun menguasai langkah hantu, akan membutuhkan 9 directional, 8 trigram perhitungan untuk sepenuhnya memahami seluruh rangkaian teknik itu. Tahap pertama hanya membutuhkan 1 untuk menjadi cepat, dan secepat mungkin, hingga batas kecepatan. Langkah hantu membutuhkan pengetahuan tentang 9 arah, 8 perhitungan trigram dan gerbang mistis untuk membingungkan lawan, sehingga memudahkan King Sui untuk melarikan diri. Jika seseorang ingin menumbuhkan langkah hantu ke puncak absolutnya, seseorang harus memasukkan pengetahuan dari perhitungan dan menggunakannya bersama dengan teknik dari langkah hantu. Waktu berlalu, sama seperti lompatan kuda putih, melewati celah, dan 5 tahun telah berlalu. King Sui sekarang berusia 15 tahun, dan tubuhnya tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat. Ada sedikit rasa dingin di matanya yang indah, mengabaikan seluruh dunia seolah-olah tidak ada yang layak diperhatikan. Sekali lagi, King Sui memegang label sampah. Satu-satunya hal yang berbeda dari masa lalu, adalah bahwa dia tidak bisa maju lebih jauh setelah menerobos langit ketiga teknik penguatan kuno. King Sui tidak negatif, dia menghadapi semuanya dengan perspektif tenang, mengabaikan bagaimana orang lain memandangnya. 2 tahun yang lalu, dia sudah berkultivasi ke puncak langit berlapis ketiga teknik penguatan kuno. Setelah itu, tidak peduli apa yang dia lakukan, atau bagaimana dia berkultivasi, dia tidak bisa maju lebih jauh. Tidak hanya itu, bahkan kultivasinya tentang seni teratai biru juga terjebak di kemacetan, di puncak level ketiga. Selama 5 tahun ini, King Sui telah menderita secara psikologis. Di antara murid-murid generasi ketiga, dia adalah yang paling berdedikasi ketika datang untuk berkultivasi.
Keahliannya dalam teknik senjata tersembunyi serta vis cepat soliter telah melonjak ke ketinggian yang menakutkan, dengan keduanya mencapai tahap sukses besar untuk kedua teknik tersebut. Bahkan untuk langkah hantu, King Sui telah berhasil mengolahnya ke tahap kesuksesan kecil. Meskipun hanya pada tahap kesuksesan kecil, dengan teknik itu, dia bisa menggunakannya untuk menyerang atau melarikan diri, dan menggabungkannya dengan teknik senjata tersembunyi dan solitary rapid fist, ini telah memungkinkan kekuatannya untuk melambung ke tingkat menakutkan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini di klan King, cucu tertua, yaitu King Xin telah berhasil menumbuhkan seni teratai biru ke fase martial warrior, kelas 7, hampir mencapai puncak kelas 7. King Xin telah berkultivasi ke puncak martial warrior kelas 7, dan King Yang ke tingkat menengah dari martial warrior kelas 6. Untuk sisa murid generasi ketiga yang berusia 13-15 tahun, kebanyakan dari mereka, termasuk King Hu telah mencapai tahap awal martial warrior kelas 5. Sebaliknya, King Sui yang sudah berusia 15 tahun, hanya berhasil mengembangkan seni lotus biru ke puncak martial warrior kelas 3. Dalam sesi latihan harian, King Sui dapat dianggap sebagai satu dari murid generasi ketiga tertua pada usia 15 tahun di kelasnya, dan salah satu yang paling lemah. Awalnya, pada sesi pelatihan harian, ada dua murid generasi 3 bernama King Hui dan King Chuan, yang lebih tua dari King Sui, masing-masing lebih tua 1 tahun dan 2 tahun. Namun, pada tahun sebelumnya dan tahun ini, dua dari mereka sudah berhasil menerobos ke prajurit bela diri, tahap 6 pada usia 16 tahun. Prajurit bela diri, kelas 6 adalah titik pemisah di klan King. Mereka yang telah berkultivasi ke martial warrior, kelas 6 dan tidak melebihi usia 16 tahun, memiliki harapan seluruh klan ditempatkan di pundak mereka. Jadi di klan King, selama seseorang bisa mencapai tingkat yang diperlukan sebelum usia 16 tahun, status mereka di klan King juga akan mengalami perubahan. Bahkan jika mereka ingin memanggil hujan dan angin, seluruh klan King juga akan mendukung. Selain itu, para jenius ini akan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk melindungi bisnis klan King di masa depan. Hanya ketika anggota inti dari klan King meningkat dalam jumlah dan kekuatan, mitra bisnis mereka tidak akan begitu berani untuk menggertak klan King. Bagi mereka yang telah mencapai prajurit bela diri, kelas 6 setelah usia 16 tahun, mereka akan dikirim ke kota untuk mengambil alih berbagai bisnis klan King. Basis kultivasi mereka biasanya berhenti, karena mereka hanya bisa mengolah selama periode jeda. Biasanya, mereka akan terlalu sibuk untuk berkultivasi. King Sui sudah berusia 15 tahun ini. Jika 1 tahun lagi berlalu, dan dia masih tidak dapat melakukan terobosan ke martial warrior kelas 6, dia akan dikirim keluar dari desa King. King Sui tahu bahwa Blue Lotus Art-nya telah lama terintegrasi dengan teknik penguatan kuno. Hanya ketika dia memiliki terobosan dalam teknik penguatan kuno, Blue Lotus Art-nya akan maju. Jika seseorang ingin dia melakukan terobosan ke tingkat 6 teknik penguatan kuno hanya dalam waktu 1 tahun, orang itu pasti idiot atau sedang berbicara dalam tidurnya. Peluang King Sui dikirim keluar dari desa King sangat besar. Meskipun King Sui adalah cucu dari King Luo, karena konstitusi sebelumnya, King Sui belum pernah melihat dunia di luar sebelumnya. Di masa lalu, dia akan menderita masalah pernapasan dan jantung berdebar pada sedikit petunjuk aktivitas berat. Jika dia tetap di klan King setelah usia 16 tahun, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang hal itu. Semua orang mengerti fakta yang mendasarinya bahwa dia adalah sampah yang tidak dapat mengolah. Tapi sekarang, itu berbeda, tidak hanya konstitusinya lebih baik, budidayanya bahkan telah mencapai puncak prajurit bela diri kelas 3. Mengirim King Sui keluar hanya sesuatu yang bisa diharapkan. Lupakan saja, aku seharusnya tidak merenungkan hal ini begitu banyak, mungkin aku harus bergabung untuk menambah pengalaman keluar desa King. Siapa tahu mungkin aku memiliki kesempatan untuk menerobos saat itu. Bagaimanapun, King Sui telah lama memutuskan untuk membantu King Yi dalam usaha bisnisnya.
secara bersamaan juga mempelajari tentang sifat-sifat medis dari berbagai ramuan yang dimiliki klan Qing. King Sui masih memiliki harapan tinggi untuk dirinya sendiri. Dia masih harus memenuhi keinginan King Yi. King Sui tidak akan pernah meninggalkan dirinya sendiri dengan putus asa. Meskipun dia tidak bisa mencapai terobosan dalam teknik penguatan kuno, tetapi berdasarkan kekuatannya saat ini, teknik senjata tersembunyi, solitary rapid fist, dan teknik yang bahkan dia sendiri takuti untuk dihadapi, yaitu langkah hantu, pasti akan membuat hati lawan-lawannya gemetar ketakutan. Sejujurnya, King Sui tidak pernah menyentuh salah satu murid generasi ketiga, tanpa bantuan teknik bela diri dari klan Qing. Kalau dia mau, dia bisa menekan para pemuda klan Qing, sebut saja menginjak-injak mereka. Alasan mengapa dia tidak melakukan hal itu adalah, karena dia tahu bahwa tidak bijaksana untuk mengungkapkan kartunya di awal permainan, lagi pula dia masih remaja di usia muda 15 tahun. Saat King Su sedang santai di dalam ruang tamu rumahnya, dia tiba-tiba mendengar suara gadis memanggilnya. Sui Gege. King Sui mendengar suara memanggilnya dari luar halaman kediamannya. King Bei muncul di halamannya. Sekarang King Bei berusia 13 tahun, dengan wajah kecil dan indah, dan mata yang bersinar sangat cerah. King Sui bisa melihat tanda-tanda keindahan mekar dalam fitur gadis kecil itu. Tubuh King Bei berada pada tahap awal pubertas. Bagaimanapun, dia berusia 13 tahun, hanya 3 tahun lebih untuk dianggap sebagai orang dewasa. King Bei adalah cucu termuda dan satu-satunya di klan Qing. Perlakuan King Sui terhadapnya tulus dan dari hatinya. Meskipun tidak berhubungan baik dengan murid-murid generasi ketiga lainnya, di dalam hatinya, King Sui sangat menyayangi sepupunya yang kecil itu. Xiao Bei, aku di sini, ucap King Sui sedikit tersenyum sambil melambaikan tangannya. King Bei dapat dianggap sebagai jenius kecil dari klan Qing, menerobos ke puncak prajurit bela diri, kelas 5 pada usia 13 tahun. Para tetua klan Qing umumnya sangat senang dengan bakat King Bei. Satu-satunya sedikit penyesalan yang mereka miliki adalah King Bei adalah wanita. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa berbakatnya dia masih harus dinikahkan dengan orang luar. Bahkan sekarang, pada usia 13, sudah ada banyak pelamar yang menginginkannya. 2 tahun yang lalu, setelah King Sui berkultivasi ke puncak langit lapis ketiga dari teknik penguatan kuno, dia tidak dapat menerobos lebih jauh. Intuisinya memberitahu, jika ingin menerobos ke yang lebih jauh, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan siapapun, yang artinya dia harus mengasingkan diri dalam jangka waktu yang lama. Sangat tidak mungkin dalam jangka pendek, dirinya bisa membuat terobosan. Karena hal itu dia menundanya, sementara tidak dapat membuat kemajuan dalam basis kultivasinya. Selama waktu luangnya, dia mengajarkan dasar-dasar tinju cepat soliter kepada King Hu dan King Bei. King Sui sudah mulai mengajar mereka sekitar setengah tahun yang lalu. Seperti kata pepatah, dia yang mendapatkan pengetahuan baru dengan mengulas yang lama, cocok untuk menjadi seorang guru. Di antara murid-murid generasi ketiga, hubungan King Hu dan King Bei sangat dekat. Untuk murid generasi ketiga lainnya, mereka jarang berkumpul bersama. Khusus untuk cucu tertua King Zin dan jenius King Yu, King Sui hanya memiliki kesempatan untuk melihat mereka hanya beberapa kali dalam setahun. Itu sama untuk King Yang, King Hui dan King Chuan. Selain itu, begitu salah satu dari murid generasi ketiga telah berhasil menerobos ke ranah martial warrior, kelas 6, mereka wajib tekun berlatih teknik bela diri selain budidaya mereka sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa di klan Qing, jalan menuju kekuatan sejati hanya dimulai setelah seseorang berhasil mencapai ranah prajurit bela diri kelas 6. Selain itu, pada akhir setiap tahun, mereka yang telah berhasil menembus kelas 6, harus bertarung dengan sesama murid generasi ketiga yang menerobos, serta para tetua dari klan Qing. Bagi mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih rendah dari ranah martial warrior, kelas 6 hanya bisa menyaksikan di bawah panggung. King Hu dan King Bei sudah menghabiskan setengah tahun mempelajari dasar-dasar tinju cepat soliter yang diajarkan oleh King Sui. Melihat mereka,
King Sui akhirnya menyadari betapa beruntungnya dia bisa mengajarkan kemampuannya kepada saudara kecilnya, dan memberikan sedikit pencerahan kepada mereka. Setelah setengah tahun berlalu, King Hu hanya menghafal 1/3 dari 360 titik akupuntur pada tubuh manusia, tetapi dia masih jauh dari pemahaman yang sebenarnya. Dalam pertarungan nyata, dia hanya benar-benar memahami tentang jalur serangan ke bahu bagian depan dada dan kepala. King Bei sedikit lebih baik daripada King Hu, lagi pula, perempuan lebih teliti, secara alami. Dia sudah berhasil menghafal lokasi semua 360 titik akupuntur dari tubuh manusia, tetapi selama pertarungan, penampilannya tentang pemahamannya mengenai serangan teknik tinju soliter kira-kira setara dengan King Hu. Kamu datang sendiri. Di mana King Hu? King Sui dengan penasaran bertanya, karena dia tidak melihat King Hu ikut. Selama setahun terakhir ini, setiap hari, sekitar waktu malam, King Hu dan King Bei akan mengunjungi King Sui bersama-sama dan berlatih tinju cepat soliter. King Hu terluka oleh Lan Yan petik terbalik dari klan Lan, jadi dia tidak bisa datang hari ini, jawab King Bei dengan kemarahan dan ketidakberdayaan bisa terdengar dalam suara King Bei yang hancur. Lan Yaner, gumam King Sui. Nama itu familiar bagi King Sui. Ingatannya muncul di benaknya ketika dia mencoba menghubungkan nama itu dengan referensi ingatannya. Gambar wanita muda yang ramping dan cantik, sepasang mata yang cerah, dengan sikap anggun, dihiasi dengan mulut mungil dan lesung pipi di pipinya. Sebuah gambaran sempurna tentang keindahan, mirip dengan keindahan bunga mawar muda yang mulai tumbuh, muncul dalam benaknya. Terlepas dari penampilannya, dia adalah orang yang sangat bangga. Alasan mengapa King Sui menemukan nama akrab itu karena mereka berdua sama-sama berusia 15 tahun, namun satu adalah jenius yang mampu menimbulkan kecemburuan, sementara yang satunya dikenal oleh semua orang di wilayah tersebut sebagai sampah, yaitu dia sendiri. King Sui hanya bertemu dengannya secara kebetulan dan mengingatnya karena reputasinya. Dia terkenal sebagai salah satu dari sedikit jenius yang menentang surga di wilayah tersebut. Bakatnya hanya didahului oleh kejeniusan klan King, yaitu King Yu. Dan dengan demikian, dia adalah kebanggaan klan Lan. Klan Lan adalah salah satu klan terbesar di desa King, itu bisa dianggap sebagai klan terbesar berikutnya, kedua setelah klan King. Dalam hal bakat, generasi ketiga dari Lan Clan bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan King Clan. Bagaimanapun, klan King tidak benar-benar memiliki banyak murid generasi ketiga. Klan Lan selalu ingin mengganti klan King sebagai pelindung desa, mengubah nama desa menjadi Desa Lan, jadi mereka tidak berusaha keras untuk memelihara murid-murid generasi ketiga mereka karena mereka adalah orang yang membawa harapan dan ambisi klan mereka. Bei, apakah luka-luka King Hu sangat menyedihkan? King Sui bertanya dengan prihatin, dengan nada panik di suaranya. Tidak separah itu, dia hanya menderita luka luar, memar di wajah dan tubuhnya. Setelah kalah, dia tidak berani menunjukkan wajahnya dan memilih untuk bersembunyi di kamarnya untuk menghindari rasa malu. King Bei terkikik sedikit ketika dia memikirkan tindakan King Hu. Mengapa kamu tertawa? King Sui mempertanyakan. Pada kenyataannya, setelah memastikan situasinya, King Sui juga merasa itu agak lucu, bersembunyi untuk menghindari rasa malu karena dia dipukuli. Namun, kehilangan Lan Yan masih bisa dimaafkan, seperti yang sudah diduga. King Bei menekan tawanya, wajahnya yang indah mengungkapkan ekspresi kesedihan. Ini membuat King Sui merasa sedikit bingung tetapi dia segera tahu alasannya. Kakak Hu berkata, dia telah jatuh cinta dengan Lan Yaner, ucap King Bei. King Sui merasa sangat lucu melihat cara imut kecil itu menyampaikan kata-katanya. Lagi pula, di Kyushu, orang cenderung menjadi dewasa lebih awal. Pada usia 16 tahun, seseorang dapat dianggap sebagai orang dewasa dan dapat menikah dan melahirkan. Apa karena dia dipukuli, lalu dia jatuh cinta? Ucap King Sui sedikit bingung. Sepertinya King Hu tidak bisa melupakan bocah cilik itu. King Sui mengerutkan alisnya. Kali ini, giliran King Bei menjadi bingung. Sui Gege,
Kamu seusia dengan Lan Yaner, mengapa kamu memanggilnya bocah kecil? Rasanya aneh, seolah-olah Gege lebih tua darinya, ucap King Bei, sambil melihat King Sui yang selalu acuh tak acuh saat dia bertanya. Setelah transformasi tubuhnya, kepribadian King Sui juga mengalami perubahan besar. Setelah semua, dia sudah dewasa, hanya pada saat itu kerangka tubuhnya kecil. Hanya setelah dia bisa menumbuhkan teknik penguatan kuno, dia berhenti untuk bersedih. Jadi, sejak dulu, King Bei tahu bahwa King Su selalu acuh tak acuh dan percaya diri. Paling tidak, ini adalah apa yang King Bei tahu tentang kepribadian King Sui. Setelah tahu bahwa masalah ini tidak begitu serius, semua ketegangan mereda dari King Sui dan dia menghela napas lega. King Sui tahu sejak lama bahwa King Hu jatuh cinta dengan Lan Yaner, sebagai keturunan dari klan besar, terlepas dari kenyataan bahwa King Hu baru berusia 14 tahun, dia sudah tahu sesuatu tentang perasaan antara wanita dan pria. Meskipun King Hu masih muda, dia memiliki pola pikir yang sangat pasti dan tahu apa yang diinginkannya. Ketika pertama kali dia mulai menyatakan perasaannya kepada Lan Yaner, dia langsung ditolak. Lagi pula, seorang gadis dewasa sedikit lebih awal dan ditambah fakta bahwa dia lebih tua dari King Hu setahun. Di mata Lan Yaner, King Hu hanya anak kecil. Setelah dia dikejar-kejar hampir sampai gila, dia memutuskan untuk memberi pelajaran kepada King Hu. Selama kamu bisa mengalahkanku sebelum aku menikah, aku akan menikahimu, ucap King Bei bercerita. King Hu tidak terlalu memikirkannya, dalam hatinya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan wanita itu, dia masih ingin menikahinya, jadi dia setuju dan mengemukakan gagasan tentang tantangan itu, yang membuatnya dipukuli sampai hitam dan biru di seluruh wajah dan tubuhnya. Bagaimanapun, perbedaan tingkat kultivasi tidak dapat disamakan dengan gairah cinta yang membara. Itu adalah pertama kalinya King Hu dipukuli oleh Lan Yaner, dan juga pertama kalinya dia dipukuli orang, ucap King Sui tahu tentang kebenaran itu. Dibandingkan dengan King Hu, Lan Yaner membawa reputasi dan nama klan Lan yang jenius. King Hu tahu bahwa menikahinya bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Bagaimana tidak kehilangan? Satu berada di ranah Martial Warrior, kelas 5 versus yang lainnya di Martial Warrior, kelas 7. King Sui menggelengkan kepalanya dan menyeringai. Sui Gege, Solitary Rapid Fist yang kamu ajarkan kepada kami sangat hebat, hanya saja tingkat kultivasi kakakku terlalu rendah jika dibandingkan dengannya. Jika dia juga di kelas 7, dia bisa dengan mudah mengalahkan Lan Yaner. Oh, mengapa kamu mengatakan hal itu? King Sui dengan bersemangat bertanya. King Sui tahu bahwa teknik bela diri Kyushu dapat dibagi menjadi 4 bidang, Houtian, Xiantian, legendaris, ilahi. Masing-masing dari 4 bidang ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 4 kelas, Huang Mystic Earth Heaven. King Sui pernah mendengar ibunya menyebutkan bahwa seni lotus biru dari klan King dapat diklasifikasikan sebagai Houtian Realm, teknik Heaven Grade, sedangkan teknik keluarga klan Lan, Ice Salad Swordplay dapat diklasifikasikan sebagai Houtian Realm, teknik Earth Grade. Lalu, bagaimana dengan teknik penguatan kuno miliknya sendiri? Ranah dan tingkatan apa yang dimilikinya? King Sui tidak tahu. King Sui hanya memiliki kesempatan untuk menggunakan Solitary Rapid Fist melawan serigala raksasa emas beberapa tahun yang lalu. Dia belum pernah bertarung dengan manusia, jadi secara alami, setelah dia mendengar King Hu bisa menggunakan Solitary Rapid Fist yang dia pelajari darinya, hanya selama setengah tahun untuk bertarung melawan lawan, dengan 2 kelas lebih tinggi, King Sui sangat penasaran ingin mencoba bertarung dengan melawan manusia, untuk mengetahui detail tentang pertarungan. Awalnya, Lan Yaner bahkan tidak memegang saudara King Hu dalam hal apapun, aku bisa melihat bahwa dia sengaja menahan diri. Dia hanya menggunakan kekuatan kelas 5 untuk bertarung melawan saudaraku. Aku tidak mengerti dengan alasannya. Mungkin di dalam benaknya, bertarung melawan seseorang yang tidak tahu teknik bela diri, dan baru saja menerobos ke prajurit bela diri, kelas 5, tidak perlu baginya untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Menggunakan jari-jarinya sebagai pengganti pedangnya,
dia terlalu meremehkan kekuatan pertempuran kakak King Hu, dan kakak King Hu mampu bertahan, namun kakak King Hu dipaksa menderita dalam 3 gerakan. Pada saat itu, seluruh lengannya mati rasa. Setelah itu, Lan Yaner tidak berani meremehkan saudaraku lagi. Dia segera melepaskan kekuatan sejatinya dan menggunakan teknik bela diri yang jelas, kelas yang jauh lebih tinggi dari kakak King Hu. Saudaraku hanya bisa memblokir beberapa gerakannya, akhirnya berakhir dengan kekalahannya. Ucap King Bei menjelaskan. Ini mungkin bukan hal yang buruk, kejadian ini akan meredam keadaan hati King Hu. Mungkin, Lan Yaner ini akhirnya akan menjadi motivasi di balik keinginan King Hu untuk menjadi seorang ahli. King Sui dengan lembut menepuk dahinya sendiri saat dia memikirkan masa depannya. Dia tidak merasa terganggu oleh klan Lan, setidaknya, jika dia bahkan tidak bisa menangani satu masalah klan Lan, bagaimana dia bisa berjalan keluar dari daerah terpencil ini, bagaimana dia bahkan akan menantang para ahli top dunia Kyushu. Bagaimana dia bisa berdiri tegak ketika menghadapi sekte dan klan yang telah mapan itu dengan akar yang dalam dan dukungan dari seluruh milenium. Setidaknya, King Sui harus berbenturan dengan salah satu klan tersebut. Setelah memikirkan semua itu, King Sui memutuskan pergi dengan King Bei untuk mengunjungi King Hu. Selain dari luar cedera, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, lukanya akan sembuh dalam 1 atau 2 hari. Rumah King Hu mirip dengan rumah King Sui, keduanya terletak di dalam halaman besar klan King. Lingkungan di tempat ini cukup bagus dengan pemandangan yang indah. Kamarnya cerah dan luas, meskipun desainnya sederhana dan agak kasar, meja dan kursi terbuat dari kayu yang usianya sangat tua. King Hu tidak mau meninggalkan ruang bawah tanah, apalagi keluar ke ruang tamu atau bahkan keluar dari kediamannya. Dia tidak mau siapapun yang melihat wajahnya yang bengkak. King Sui, ayo cicipi teh yang bibi buat untukmu. Ucap istri King Hai, yaitu Song Yan, ibu dari King Hu. Bibi, tidak perlu repot-repot, kata King Sui sambil melirik bibinya. King Sui merasakan itu, Song Yan adalah yang paling indah di klan King setelah King Yi. Rambut panjangnya diikat di sanggul, dengan wajah berbentuk telur oval yang indah, berkulit putih dengan fitur dipoles dan pinggang ramping dengan puncak kembar raksasa dan bagian bawah yang bulat. Song Yan sebenarnya terlihat lebih muda dari usianya. Sekarang ini, King Sui sudah berusia 30 tahun setelah menambahkan usianya di dunia ini, dan dunia sebelumnya, dia tidak merasakan hormon yang mengamuk dari kebanyakan remaja dan tidak memiliki hasrat membara untuk meniduri wanita. Namun, wanita dewasa dan menawan seperti Song Yan masih bisa membuat hatinya berkilau. King Hu anak ini bisa menjadi cukup merepotkan, dia tidak boleh jatuh begitu dalam di sungai cinta, dan akhirnya tidak bisa melepaskan diri dari Lan Yaner yang sudah bertunangan dengan putra tuan kota Sungai Surgawi. Meskipun statusnya hanya akan menjadi selir, jika mereka tahu bahwa King Hu masih belum menyerah, masalah ini pasti akan membawa masalah ke klan King. Benar-benar menjengkelkan, ucap King Hai. King Sui mendengar King Hai menghela nafas dengan depresi, dia juga merasa bahwa masalah ini agak mengkhawatirkan. Dengan kepribadian King Hu, begitu dia telah memutuskan target, fokus dan tujuannya tidak akan pernah berubah. Bibi keempat, kota Sungai Surgawi, apakah itu jauh dari sini? Tanya King Sui. Mengenai tempat-tempat di benua Kyushu, King Sui tahu sedikit tentang dunia di luar wilayah pegunungan tempat desa King berada. The 100 Miles City adalah kota kecil yang terletak di dekat desa King. Karena 100 Miles City sebenarnya adalah kota terkecil yang terletak di negara Changlang, nama kota itu adalah kesalahpahaman, mengacu pada jarak antara desa King dan kota 100 Miles. King Sui pernah mendengar ibunya, yaitu King Yi mengatakan bahwa 100 Miles City sebenarnya memiliki lingkar sekitar 1000 mil. Ada asumsi lain di desa King. Orang-orang mengatakan bahwa kota 100 Miles hanya memiliki keliling 100 mil, 100 tahun yang lalu. Baru setelah perkembangan 100 tahun inilah kota tersebut memiliki skala seperti sekarang. Itulah sebabnya, pada awalnya, kota itu dinamai kota 100 Miles. Di dunia ini, ada 9 benua.
Setiap benua memiliki 81 negara, dan setiap negara memiliki 81 kota. Negara Changlang milik benua barat laut yang bernama Benua Awan Hijau. Kota 100 Miles adalah kota terkecil, terletak di wilayah barat Benua Awan Hijau. Sama sekali tidak ada perbandingan antara kota 100 Miles dan kota Sungai Surgawi. Kota Sungai Surgawi memiliki lingkar lebih dari 10.000 mil. Indikator kemakmuran mereka dapat ditemukan di mana-mana. Rumor mengatakan bahwa bahkan ada kehidupan Xiantian di sana, ucap Song Yan. Xiantian, bukankah itu ranah yang tidak dapat ditembus kakek? Kakek berkata bahwa para kultivator di alam Xiantian memiliki kekuatan di luar pemahaman kita. Ucap King Sui. Benar, itu yang disebutkan kakekmu. Tidak ada yang lemah di antara mereka yang telah menembus Xiantian Realm. Masing-masing dari mereka adalah pusat kekuatan sejati dari benua kita. Di benua ini, selain pembudidaya, ada juga penjinak binatang buas. Tamers Beast biasanya bergantung pada binatang iblis yang mereka jinakkan untuk melakukan pertempuran. Bisa dikatakan bahwa penjinak binatang buas yang ahli bahkan lebih menakutkan daripada pembudidaya. Hahaha, pokoknya, topiknya sudah tidak tepat. Ucap King Hai tertawa agak canggung. Dia menertawakan dirinya sendiri karena terlalu cerewet. Tidak, Paman. Aku ingin tahu lebih banyak tentang penjinak binatang buas. Bagaimana mereka menundukkan binatang buas iblis. Apa itu binatang iblis? Ucap King Sui dengan rasa penasaran membara di hatinya. Setelah semua desas-desus tentang Tamers binatang yang dia dengar dari selentingan mungkin tidak seakurat informasi dari pamannya yang keempat, King Hai. Biasanya, hanya setelah seekor binatang hidup dan membudidayakan lebih dari 500 tahun, akan kita sebut mereka binatang iblis. Semua binatang iblis telah membentuk inti iblis di dalam tubuh mereka dan memiliki kekuatan pada tingkat bentuk kehidupan Xiantian. Kata King Hai. Dengan jejak zikir berkedip di matanya, seolah-olah dia telah melihat satu dari dekat atau berpartisipasi dalam bertarung dengan satu sebelumnya. Pada dasarnya, penjinak binatang buas yang tidak memiliki binatang iblis terkontrak, tidak bisa dianggap penjinak binatang buas sama sekali. Lagi pula, penjinak binatang buas hanya bisa menggunakan teknik penyegelan khusus untuk membentuk kontrak hanya setelah binatang buas telah berevolusi menjadi binatang buas setan. Setelah evolusi, semua binatang buas setan akan mendapatkan kecerdasan, dan terutama bagi mereka binatang iblis yang telah membudidayakan lebih dari 1000 tahun, mereka bahkan bisa lebih pintar dan lebih licik daripada manusia. Oleh karena itu, persyaratan bagi seseorang untuk menjadi penjinak binatang terlalu keras, tidak hanya harus cukup kuat untuk bersaing dengan binatang iblis, mereka juga harus mahir dalam mantra formasi, pembatasan dan teknik penyegelan. King Hai menjelaskan, saat dia duduk di kursi taisi dan perlahan menyeruput tehnya. Alam kultivasi sebelum Xiantian dikenal sebagai mahasiswa bela diri, prajurit bela diri, komandan bela diri. Ranah dari martial student ke komandan bela diri juga dikenal sebagai panggung Houtian. Pintu ke Xiantian Realm dapat dianggap sebagai parit alami, menghalangi hampir semua kecuali beberapa orang terpilih yang diizinkan untuk melewatinya. Sama seperti King Luo, yang telah terjebak di ranah martial commander, kelas 10 selama bertahun-tahun, namun masih tidak dapat menembus kelas terakhir. Secara umum, murid generasi ketiga King Clan telah semua berkultivasi ke realm martial warrior. Murid generasi kedua, setidaknya telah berkultivasi ke realm martial umum. Hanya King Luo yang berada di kelas 10 dari realm komandan martial. Dia hanya satu langkah lagi dari menerobos pintu ke ranah Xiantian. Tapi satu langkah ini, ketidakmampuan untuk mengambil langkah terakhir, telah terbukti menjadi kutukan banyak pembudidaya, dan merupakan penyesalan terbesar sepanjang hidup mereka. Meskipun Blue Lotus Art dapat dianggap sebagai Hou teknik tingkat Tian, itu di puncak semua teknik Hou Tian, dengan peringkat Heaven Grade. Bagaimanapun, teknik level Xiantian mirip dengan bintang-bintang di langit, esensi dan konsep di baliknya terlalu tak terduga untuk dipahami oleh kebanyakan orang, sehingga teknik level Hou Tian dengan Heaven Grade dapat dianggap sangat berharga.
Mayoritas pembudidaya di dunia Kyushu hanya bisa menggunakan teknik tingkat Houtian. Hanya mereka yang berasal dari sekte yang sangat mapan atau klan besar dengan akar yang dalam yang memiliki kemungkinan memiliki teknik tingkat Xiantian atau lebih tinggi, bahkan level legendaris dan teknik level dewa yang dirumorkan. Ucap King Hai menjelaskan. Mengolah seni lotus biru akan memungkinkan seseorang mencapai puncak Houtian. Mirip dengan King Luo, dengan bidang kultivasi komandan bela diri, kelas 10. Selama dia bisa masuk ke dalam dunia Xiantian, kekuatan hidupnya akan lebih dari 2 kali lipat, dari 200 tahun menjadi 500 tahun. Tapi bentuk kehidupan Xiantian, bahkan di kota yang sangat besar, jumlah pembudidaya Xiantian dapat dihitung dengan satu tangan. Bagaimana mungkin ada keberadaan seperti itu di desa King? Di sini, termasuk kota 100 Miles, orang sudah bisa dianggap ahli setelah budidaya mereka mencapai puncak Houtian. King Sui mendapatkan semua informasi ini dari King Hai, dan menemukan banyak manfaat dari mencapai Xiantian Realm. Hanya semata-mata didasarkan pada kenyataan bahwa seorang pembudidaya Xiantian bisa hidup hingga 500 tahun, sudah terbukti menjadi yang sangat menarik, menginspirasi semua pembudidaya tahap Houtian untuk mendorong maju untuk menerobos. King Sui tidak tahu apa sebenarnya tingkat kultivasinya, lagi pula, seni teratai biru yang dia praktikkan berbeda dari klan lainnya. Murid generasi ketiga terkuat dari klan King sejauh ini adalah King Yu dan King Zi, keduanya yang berhasil menembus kelas 7 dari ranah prajurit bela diri. Murid bela diri tidak dapat dianggap sebagai pembudidaya, hanya mereka yang telah mencapai ranah prajurit bela diri dapat dianggap sebagai satu. Murid generasi ketiga King Clan semuanya telah menembus ke realm martial warrior, jadi ketika seseorang dikatakan telah menembus ke 6 layer, itu sebenarnya berarti bahwa mereka telah menembus ke ranah martial warrior, kelas 6. Meskipun Blue Lotus Art dikatakan sebagai teknik level Houtian, masih ada sejumlah kecil kemungkinan bagi seorang kultivator untuk menerobos ke Xiantian Realm. Persentase berhasil menembus hanya sekitar 1% tingkat keberhasilan. Lagi pula, seni teratai biru adalah kelas surga, teknik Houtian Realm, sisa teknik level Houtian, kelas bumi, kelas mistik dan kelas Huang semua dianggap sampah di depannya. Peluang untuk terobosan ke Xiantian Realm masih ada, dengan tingkat keberhasilan kurang dari 0,01%. Selain pembudidaya nakal, tidak terafiliasi dengan klan atau sekte apapun, tidak ada pembudidaya lain yang mau mengolah teknik sampah tersebut hingga mencapai puncak dengan tingkat keberhasilan yang rendah untuk menerobos. Meskipun ada banyak pembudidaya, ada banyak cara lain untuk bertahan hidup di dunia ini. Yang paling beruntung adalah para penjinak binatang buas dan ahli alkimia. Seperti kata pepatah, setiap profesi akan menghasilkan master. Selama Anda berikan cinta dan ketekunan yang cukup dalam pekerjaanmu, orang-orang di dunia ini masih perlu makan, membutuhkan senjata untuk bertarung, akan jatuh sakit dan terluka. Jadi tidak peduli profesi mana yang berada, selama kamu adalah yang terbaik dalam profesi itu, kekayaan, wanita dan kehormatan akan datang kepadamu juga. Khususnya bagi para alkemis, mereka adalah profesi yang paling dihormati di dunia ini. Alkemis dapat membuat pelet pengisian yuan untuk memblokir rasa sakit dan membantu dalam pemulihan, atau pil marsial naga legendaris yang meningkatkan kemungkinan membobol Xiantian Realm hingga 50%. Setiap alkemis, tidak peduli apakah mereka peringkat tinggi atau rendah, bahkan jika mereka gagal 1000 kali dalam ramuan pil, mereka masih akan dihormati dan dihormati oleh massa. Ramuan pil juga membutuhkan keberuntungan. Siapa yang tahu bahwa alkemis peringkat rendah yang kamu hina kemarin dapat menghasilkan ramuan abadi kelas hari ini? Semua informasi ini disampaikan kepada King Sui oleh pamannya yang keempat, King Hai, dan istrinya Song Yan. King Sui sangat tertarik pada Xiantian Realm dan profesi alkemis. Dia memutuskan bahwa suatu hari dia juga akan berjalan di jalur alkimia. Bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.